beef. Beef oleh cheese nih kenyang sih. Wajar manusiawi, apanya wajar? Kamu wajarin hal apa? Aku udah pernah sih makan sushi beef ini. Kebanyakan guys. Astaga, naga bentar ya guys ya. Ntar kita ngobrol lagi. Apanya aja ya? Mas, beef Kagoshima voice ini apa? Hah? Oh, ini? Oh, ini aja. Satu. Thank you. Pamit dulu ya, cuy cantik. Bye-bye. Kan ninggalin aku. Ya aku ngobrol sama siapa dong, kok aku sendiri lagi. Banyak pilihan tapi sebenarnya bukan banyak pilihan sih. Kalau banyak pilihan tuh ketika kita dekat sama cowok yang bener-bener mau sama kita. Tapi kalau cowoknya yang nggak bener-bener mau sama kita, ngapain? Sumpah sekarang tuh gue gak suka cowok yang ngomong doang. Gue cinta banget, gue suka sama lu, Cin. Gue action anjir. Gue suka sama gue, buktiin. Gue gak suka cowok yang lo tuh cewek yang pertama kali gue ketemu yang kayak gini. Bullshit. Ya udah, kalau emang gue cewek yang lo suka, apa yang harus gue percaya dari diri lo kalau bener-bener suka sama gue dan gue bisa bahagia sama lo? Apa? Buktiin. Gue kira ya, semoga kamu bisa sukses dalam pekerjaan kamu ya. Amin. Cowok kebanyakan suka host tapi kebanyakan gak serius. Cowok kebanyakan suka tung sapi mah. Cowok kebanyakan suka sama host tapi kebanyakan gak serius. Malah kebalik gak sih? Nggak tahu ya, nggak bisa selain host juga sih. Malah banyak spender yang serius tapi hostnya malah nggak juga sih. Ada juga spender yang banyak bohongnya, ngerti gak sih? Banyak spender yang bohong soal status. Terus dia bilang vakum, ternyata nge-give cewek lain. Juga sih aku ngalamin hal seperti itu sih. Tapi aku nggak pernah mau bikin drama di TikTok. Aku anaknya tuh super simple. Jika ada drama aku kabur. Gue nggak mau bikin drama apa-apa di TikTok. Menurut gue di TikTok ini gue cuma mau kerja, live seru-seruan. Kalau ada gift ya udah rezeki gue, kalau nggak ada ya udah. Kalau emang tuh spender lari ke yang lain ya udah, itu emang rezeki orang itu. Kalau spender itu ke gue ya rezeki gue. Please jangan iri sama gue, kayak gitu. Ketika kita iri sama rezeki orang, ketika orang dapat gift kita iri, semakin rezeki kita semakin jauh. Harusnya kalau orang dapat gift seru ya jadinya. Kadang aku lebih kayak, ih dia dapat gift, gue harus live nih, gue harus semangat kayak dia gitu. Jadinya motivasi gue buat mau live. Kadang kan kita jadi host nih kadang ada magernya, udah jenuh gitu kan. Tapi justru ketika gue tuh kalau jenuh live nih, gue lihat orang live. Tapi gue lihat orang yang udah daily ya. Gue lihat mereka, seru ya mereka dapat koinnya segini, berarti gue harus live. Motivasi gue. Diungkapkan Nabila. Tergantung. Kamu suka sama siapa? Kalau suka sama yang Lady Gaga yang kelasnya tinggi ya gak usah, diem aja. Bukan berarti gue ini lo ya, maksudnya istri orang yang udah nikah atau apa ya, jangan. Jadi kalau memang cewek itu menurut lo patut bisa lo pacarin, ya ungkapin gitu. Karena
karena keburu daripada telat mengungkapinya dan dia udah sama yang lain kan nyesel kamunya, ya nggak? Aku suka sama cinta yang masih single. Gue single. Siapa yang bilang gue punya pacar? Sebut. Tapi aku orangnya gengsian, gak berani untuk buat membuka. Itulah manusia guys. Aku dulu pacaran sama cowok kan. Sama cowok udah masa sama cewek. Aku pacarannya sama dia kan. Dia gengsi banget, terus gue bilang, kamu gak boleh gengsi. Gengsi itu yang nge-kill kamu sendiri. Gengsi itu yang buat kamu makin gak jadi diri kamu. Ada hal yang harus digengsiin, ada hal yang gak harus digengsiin gitu. Paksa mulut kamu untuk ngomong. Kalau udah nyaman gaskan host. Intinya kalau gak nyaman, ya gue kalau udah nyaman mah gue jadiin pacar. Gak ada nunggu lagi, gak ada. Karena jujur gue tuh susah banget suka sama cowok gue. Jadi kok gue udah suka sama cowok tuh gue gak mau sia-siain. Tapi ya maka gue kalau cowoknya selagi gue dapet yang baik gue gak mau aja. Gak mau, gue jaga bener gue bikin dia bahagia. Tapi kalau cowoknya gue dapet yang salah ya gimana ya. Capek gak sih gue ngomong terus dari tadi anjir. Diam dulu ya bentar. Gak dong, siapa yang berani? Kan gue nambah menu lagi. Orang gak waiting list. Gue tuh gengsi kalau gini loh, kalau lu suka sama orang itu ya cukup ngomong. Kalau cewek kan lu udah tahu nih, misalnya cowok ini tuh punya tipe yang tinggi banget, gue suka sama nih cowok, nah gue gengsi. Itu gak perlu diomongin sih, itu ya gak apa-apa lu gengsi. Tapi kalau memang itu cowok lu atau pacar atau cewek lu, ya cukup lu ngomong aja sayang sama dia. Apa yang harus digengsiin? Setuju gak? Begitu. Jadi maksud gue nggak perlu lah kita ikutin ego kita. Mantan gue 2 orang aja sih yang gengsi. Ya mantan kedua, yang mantan pertama enggak. To the point anaknya. Kalau dia sayang, kalau dia bilang gue jelek, bener itu kakak, iya kan. Sebenarnya kalau mau bahas percintaan tuh nggak akan ada habisnya sih guys. Ribet, sumpah, ribet banget, riweh. Nggak mau dikejar, bentuknya mau host, mau diamin, takut kehilangan. Tapi suka sama orang tuh boleh, tapi setuju nggak kalian? Cowok ini suka sama cewek tuh harus lihat dulu cowok ini bisa dapetin apa enggak. Kalau nggak bisa dapetin jangan, daripada lo sakit hati gitu. Kalau cewek itu bisa dapetin ya gas menurut gue mah. Kok gue ngantuk ya harus makan kayak gitu. Gue pernah, ini gue cerita aja belak-belakannya ke kalian ya. Gue pernah kasus, gue pernah dalam hubungannya gue udah menganggap dia adalah panutan gue menganggap dia adalah satu-satunya orang yang gue percaya di dunia ini. Gue menganggap gue tuh sayang banget deh sama dia. Tapi gue kan ya cowok itu selalu diawali dengan penasaran, itu sih gue bingungnya, nggak tau lah. Nah, gue pernah dalam posisi susah sih, coba ceritanya sedih. Ada beef Kagoshima Travel, satu porsi. Sebenernya gue susah sih jelasinnya guys. Kayak boleh didorong nggak mbak? Sebenernya gue susah sih jelasin. Thank you. Karena menurut gue nggak tahu sih ini harus diceritain apa enggak. Jadi gini aja deh. Intinya gue pernah di posisi gue lihat langsung mantan gue. Sedih banget nih, mau nangis, kayak sakit, bukan nangisin dia tapi nangisnya sakitnya itu. Gue pernah lihat mantan gue selingkuh. Gue
pernah lihat mantan gue selingkuh di depan mata gue sendiri. Sakit banget ya anjir. Pokoknya mereka tuh lagi di tempat temen gue, di tempat temen gue, di kamar dia, lagi nyantai lah, lagi bobo siang lah. Temen gue ini karena kasihan banget ya, gue mau nggak mau udah waktunya dia ngasih tahu gue, dia bawa gue ke rumah dia. Gue nggak tahu, aneh juga kan, ngapain gue disuruh kesini. Ya udah gue ikut tuh, gue ikut baru pulang dari mall kan, gue ikut. Ya udah, dia bilang tolong dong ambil hadiah buat lo tuh di kamar gue, kata temennya. Tapi gue nggak lihat sendal gitu. Gue mau ambil tuh hadiahnya kan, dia minta tolong karena dia lagi sibuk copotin sepatu, beresin meja di ruang tamu gitu kan. Udah gitu pas gue masuk kamar itu cowok lagi main game, ceweknya lagi peluk dia kayak gini. Posisi ya gue nggak tahu habis ngapain mereka berdua. Itu gue bener langsung kayak, cowoknya tuh bingung gitu. Dia bilang kok lo di sini. Gue juga nggak bisa jawab apa lagi. Ceweknya juga udah yang tutup mukanya, udah bingung gitu loh. Terus gue kayak, oh ya udah gue balik ya. Gue bilang sama teman gue balik deh. Teman gue nggak mau ini, maksudnya dia pesenin Grab buat gue. Mobil gue di sana, pesenin Grab buat gue pulang tuh. Gue di Grab sepanjang perjalanan gue bingung, gue mau nangis atau gimana nih ya. Gue sampai lobi, kan gue tinggal di apartemen, gue sampai lobi, gue jalan kaki di depan apartemen gue kelilingin tuh apartemen di pinggir jalan. Bener-bener ketiduran. Kalau gue jalan kaki, gue bingung. Gue tuh kayak antara udah yang nyeseknya tuh udah sampai di sini atas gitu loh guys. Kayak ini beneran gak sih? Tadi tuh siapa ya? Tadi tuh ngapain ya mereka ya? Tadi tuh siapa sih? Kayak I cannot to trust it. Gue nggak bisa percaya itu gitu. Kayak nggak gampang dipercaya. After itu gue ke kamar gue duduk diam, gue nggak buka HP. Gue nggak tahu dia datang apa nggak, pokoknya bodo amat. Gue nggak lihat HP. Mama gue suruh gue mandi dan gue tuh paling anti namanya gue tuh nggak bisa yang namanya tipenya tuh sedih depan keluarga gue benar-benar nggak tega. Gue nggak mau mereka lihat gue tuh sedih. Dari dulu gue ada masalah dalam hubungan, dalam kerja, gue nggak pernah cerita ke mama papa koko. Diem gue kan, oh iya mah, kamu kenapa lagi sakit? Terus gue bilang iya lagi nggak enak badan aja. Gue ke kamar mandi, gue ngaca kan ada wastafel, gue ngaca tuh. Tadi kenapa ya? Tadi cowok gue ya? Tadi si dia, gue sebut namanya. Tadi si dia. Anjir, itu gue bener. Gue ke sebelah Citra Tower kan, ke sebelah, gue nyantai ngopi. Di situ gue udah bingung kayak gitu guys. Kayak gue harus gimana ya? Sedih, jadi kayak minum aja diem aja tuh kayak netes sendiri air mata gue gitu. Sekecewa itu. After tuh malamnya kan mama gue udah tidur, gue pulang agak malam. Mama gue tuh tidurnya cepet. Mama gue tidur, gue bilang mama pengen peluk bentar, nangis gue. Terus mama bilang kenapa? Nggak apa-apa, lagi mens aja. Gue bilang itu lagi sensitif, pengen nangis. Tadi tuh nggak tahu mau nangis kenapa, perasaan aku nggak enak. Gue cuma ngomong gitu, mama bilang oh ya udah. Mama gue giniin gue makin nangis. Gue nggak mau cerita ke orang tua tentang keburukan dia gitu. Disitulah gue doa, tiap malam gue doa. Tuh 2 bulan tuh baru gue live TikTok. Baru gue mulai live TikTok. Baru di itu gue belajar pergi ke bar sama teman gue diajak. Gue tuh dulu polos banget, gue ikut ya seru-seruan. Bukannya berarti gue nggak benar ya, maksudnya gue ya seru-seruan baru pertama kali masuk dunia kayak gini ya. Oh ini live musik kayak gini. Itu tuh benar-benar buat gue. Nah gue tapi lupain dia tuh 3 bulan doang sih. Abis itu gue ketemu cowok spender
Ya udah, dia bikin gue baper, he treat me like a queen karena gue belum pernah di treat like a queen gitu. Gue baper, ujung-ujungnya pembohong. Gimana ya? Lagi cerita soal masa lalu aja guys. Ternyata gue dibohongin lagi, kayak nasib gue banget ya harus jadi korban dulu. Makan deh guys, sedih kalau inget-inget dulu mah. Kayak gak harus diinget deh itu. Itu separah itu. Aku pernah ngalamin hal seperti itu guys. Bahkan di ulang tahun aku juga pernah 2022 tuh aku, ya di ulang tahun aku tuh aku ngerasain sedih-sedihnya tuh. Satu hal yang gak pernah aku alamin di dunia ini, yang paling aku benci, aku ngalamin kebohongan dia terungkap pas saat aku ulang tahun. Dan itu gak sengaja Tuhan kasih tau aku dari swab, dia mau nge-swab, ketahuan sama gue antar dia swab. Itu gila sih. For first time. Itu guys. Itulah alasan gue kenapa gue selektif. Dulu tuh gue gak seselektif ini guys. Gue selalu membuka peluang buat yang mau deket sama gue. Tapi sekarang tuh karena udah banyak yang gue alamin dan gue satu sisi gue gagal mulu, itu yang buat gue kayaknya gue harus memperbaiki diri gue dulu. Gue harus introspeksi diri biar gue lebih bisa ngerti gimana cara memilih cowok. Cerita masa lalu, kita bahas-bahas masa lalu. Gak diludah dulu. Emang mau ngasih siapa? Emang takut diambil teman kamu? Zaman dulu kan kalau mau makan dia teman kita nggak ambil, kita ludahin. Ini kenapa ya? Kok bukan gagal, hanya langkah menurut gue. Kadang gue iri sama teman gue yang baru pertama kali pacaran langsung nikah dan bahagia lagi, tapi dia soal karir emang gak sukses. Jadi menurut gue setiap manusia itu Tuhan pasti gak selalu kasih kesempurnaan sih, pasti ada kegagalannya gitu. Bukan mantan terindah sih, yang bikin gue gak bisa lupain dia adalah cara dia menyakiti gue. Awal mula terjadinya 19 tahun. Aku masih merintis sampai sekarang. Halo Andrew. Gue udah lupain orangnya, tapi sorry ya, untuk soal kasus itu gue gak bisa lupain karena itu sangat, kalian pasti tahu lah, misalnya ada hal yang membuat kalian bahagia banget, kan pasti susah lupain. Ada hal yang paling membuat kalian sedih, pasti kan susah lupain. Tapi aku belajar dari hal itu sih, kayak kita nggak boleh nyalain keadaan, karena setiap hal yang terjadi di hidup kita itu adalah cara Tuhan mendewasakan kita. Mau
sayang tapi nggak mampu dilema sih gue. Maksudnya dilema apa? Kakak gue selalu ngomong ke gue gini, jangan pernah menyalahkan Allah dalam segala hal yang terjadi di hidup kamu, karena apapun yang terjadi di hidup kamu itu adalah cara Tuhan mendewasakan kamu dan bisa lebih ngerti gimana kamu hadapin masalah yang levelnya lebih tinggi lagi nanti ke depannya. Karena ketika kita bertambahnya umur, semakin bertambahnya tingkat level masalah kita. Mungkin pas zaman SMP masalah kita tuh levelnya nomor 2. Yang SMA tuh masalah kita levelnya nomor 3. Yang pas kuliah masalah kita levelnya nomor 5. Pas kita udah kerja masalah jadi semakin meningkat. Berumah tangga masalahnya level segini. Pas kita udah berumah tangga kita lihat orang yang masalahnya masa kuliah, menurut kita kayak ya lah cuma masalah itu doang, karena kita udah pernah lewati tahap itu, karena kita udah makin dewasa kayak gitu loh. Jadi menurut aku harus, jadi itu yang buat aku bangkit dari trauma aku dulu gitu. Sekarang aku masih trauma, cuman nggak yang berlarut dalam, ya kadang ada rasa kayak nggak sadar gitu loh. Maksudnya kayak tiba-tiba misalnya kan aku gak percaya sama cowok ya, tiba-tiba teman gue ceritain tentang cowok gitu kan, gue kayak ala paling gini. Terus temen gue tuh kenapa sih netting banget tuh, gue nggak sadar, gue kayak oh gue trauma kali ya sama cowok, gue jadi ngomong kayak gitu. Menurut kamu masa apa yang menyenangkan? Masa bersama kamu. Ya masa apa? Masa kita ketemu Tuhan suatu saat nanti, bukan ketemu api neraka. Trauma itu nggak perlu dingilangin sih, ya nikmatin aja. Dan gini, aku udah berkembang pesat banget loh. Teman-teman aku rata-rata dengar cerita aku tuh sampai nangis. Aku tuh tipenya sekarang tuh udah yang bisa lewati masa-masa itu. Aku bilang gini, gimana caranya? Caranya yaitu aku cari tahu hal positif yang bisa aku ambil dari kejadian itu buat aku ke depannya. Notes, aku tulis tuh di notes aku. Yang kedua, udah after itu aku bilang ke depannya aku lebih ngerti cara melihat orang yang benar-benar sama gue atau enggak, atau cuma main doang. Yang ketiga, aku jadi bisa membedakan karakter, dimana orang yang cuma mau nafsu doang atau benar sayang sama kita. Jadi ambil hal positifnya, jadiin pelajaran. Nah kedepannya gue jadi bisa nggak terlalu trauma gitu. Karena yang bikin kita trauma itu karena kita mikirin negatifnya semua guys. Kalau misalnya kita mikirin yang positifnya juga, itu bisa buat kita pelan-pelan hilangin trauma kita kok. Jika menikah antar pasangan kamu agama Islam, apa kamu masuk Islam juga, ini aku selalu bilang sih ke orang-orang, aku nggak pernah mau jual Tuhan aku gara-gara cowok. Tapi satu hal, kita manusia itu kita hidup itu udah bersama garis tangannya Tuhan. Ya, satu sisi udah garis tangannya Tuhan. Jadi mau siapapun jodoh kita, kalau emang Tuhan mengizinkan itu, ya emang kalau harus pindah, nah gue pindah, tapi dengan syarat gue nggak mau pindah dengan cuma-cuma. Gue mau dibimbing gitu. Gue nggak mau yang lo bawa gue udah, lo tinggalin gue, nggak. Karena yang cocok buat kita tuh adalah agama yang bisa mengubah kita jadi lebih baik. Kalau misalnya agama itu buat kita yang nggak inget agama yang bisa membuat diri kita, karena setiap orang tuh beda tipenya. Ya berlalu biar berlalu, iya.
Tolong saya tersesat, kenapa susah host cara yang seperti itu, kebanyakan salah orang. Aku Kristen. Kayak gitu sih guys, jadi gue tuh nggak bisa yang aku sekarang sih doa ke Tuhan tuh kayak, Tuhan aku nggak mau banyak mau, aku cuma serahin ke Tuhan apa yang Tuhan mau aja di hidup aku, karena menurut aku yang Tuhan mau itu pasti yang terbaik buat aku. Yang aku mau belum tentu terbaik buat aku, karena yang aku mau tuh mungkin itu berdasarkan ego aku yang bisa bikin aku makin nggak benar. Tapi kalau yang Tuhan mau pasti itu, kalau aku nggak sesuai yang gue mau, tapi itu yang